Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Alfi Syahri sebagai moderator dari kelompok 6 dalam bidang studi pemrograman internet. Di sini kami membahas tentang beberapa struktur pemrograman di dalam PHP. Untuk itu kami sebelumnya akan memperkenalkan beberapa kelompok kami. Yang pertama itu Abdurrahman MS, dan saya sendiri Alfi Syahri, Muhammad Sayuti, Taufani Joga, dan yang terakhir Rudi Kurniawan. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita akan membahas yang pertama itu tentang pemilihan atau percabangan if dan switch yang akan dijelaskan oleh teman kita Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelompok 6. Ingin mempresentasikan tentang pemilihan atau percabangan if dan switch. Struktur kendali percabangan di dalam struktur ini berfungsi untuk melakukan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi tertentu. Di sini ada 4 perintah percabangan dalam sebuah PHP, yaitu if dan switch. Pertama itu perintah if. Di sini perintah if digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah berdasarkan suatu kondisi. Sintak penulisan perintah if berikut: if satu kondisi, kemudian pernyataan yang akan dijalankan apabila kondisi benar. Pada bentuk ini, bagian pernyataan akan dijalankan hanya kalau bagian kondisi bernilai benar. Berikut ini contohnya, yaitu struktur kendali if. Di sini variabel x sama dengan 12. Kemudian if kondisi variabel x besar dari 10, penyataannya selama siang. Contohnya hasilnya itu pada web browser berikut ini. Inilah hasilnya, itu penyataannya selama siang tadi. Lanjut kita ke perintah switch. Di perintah switch ini itu digunakan sebagai alternatif pengganti dari perintah if, else, if. Dengan perintah ini, program percabangan akan lebih mudah dibuat dan dipelajari. Cara penulisan sintaknya yaitu seperti ini: switch itu suatu kondisi, case kosakata pertama, pernyataan pertama, kemudian break, dan case kosakata kedua, pernyataan kedua, dan break lagi, kemudian default, lalu ke pernyataan ketiga. Contoh pada perintah switch berikut ini, yaitu variabel a sama dengan 5, switch kondisi variabel a, case 0, kemudian pernyataan 0, default, kemudian pernyataan terakhir. Contoh pada web browsernya itu berikut ini, yang langsung pada hasilnya. Inilah hasil yang telah dijalankan, yaitu menghasilkan angka 5. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari struktur pemilihan ini. Selanjutnya itu struktur perulangan yang akan dilanjutkan oleh teman kita Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahri, saya anggota dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan sintaks perulangan for, while, dan do while. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan for. Fungsi for itu digunakan untuk mengulangi suatu perintah dengan jumlah perulangan yang sudah kita ketahui. Pada perintah ini tidak perlu lagi menuliskan suatu kondisi yang akan kita uji, maka hanya perlu menuliskan nilai awal dan akhir variabel penghitung. Nilai variabel penghitung akan secara otomatis bertambah atau berkurang setiap kali sebuah perulangan dilaksanakan. Sintaks penulisan dari for ini adalah for nilai awal, nilai akhir, penambahan atau pengurangan, dan ditutup dengan pernyataan yang akan kita jalankan. Contoh kode programnya itu seperti berikut ini: for i sama 1, i sama dengan 7, equals, dan akan kita tampilkan itu ini adalah contoh heading. Maka contoh heading ini akan ditampilkan sebanyak 7 kali dengan ukuran yang berbeda-beda. Di sini saya telah menuliskan
dan saya simpan di notepad, maka kita akan tampilkan hasilnya adalah sebagai berikut ini. Maka akan hasil seperti ini. Ini adalah contoh heading dan ditampilkan sebanyak ini. Berikutnya fungsi while. Perintah while ini digunakan untuk mengulangi suatu perintah sampai jumlah yang belum bisa kita tentukan. Pengulangan ini akan terus berjalan selama kondisi masih bernilai benar. Sintak penulisan while ini sendiri itu terdiri dari awal dengan while kondisi dan ditutup dengan pernyataan yang akan kita jalankan. Contoh codingnya, PHP i sama dengan 1, while i kecil sama dengan 9. Print out ini pengulangan yang ini perulangan yang ke, maka akan ditampilkan ini perulangan ke sebanyak 8 kali, 9 kali. Ini hasilnya, maka akan seperti ini. Ini pengulangan yang ke-1 dan terurut sampai 9. Berikutnya perulangan dual. Dengan perintah dual ini, proses pengulangan akan terus dikerjakan jika kondisi diperiksa di while masih bernilai benar. Proses pengulangan akan dihentikan jika kondisi sudah bernilai salah. Sintak penulisannya itu do, pernyataan yang akan dijalankan, dan while kondisi. Contoh programnya ini, title, struktur pengulangan do, body, print ini juga pengulangan yang ke, maka ini akan ditampilkan perulangan ini kondisi tidak terpenuhi jika sudah mencapai angka 6. Berikut tampilannya jika kita tampilkan di menu browser, maka tampilannya akan seperti ini. Ini juga pengulangan yang ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena sudah mencapai 6, maka akan muncul tampilan perulangan ini kondisinya tidak terpenuhi. Terima kasih. Itu presentasi saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya bernama Tovani Joga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tovani Joga. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya tadi, yaitu tentang array. Yang pertama yang kita ketahui tentang array itu definisinya, yaitu merupakan salah satu fasilitas untuk menyimpan data secara berurutan. Dalam array, data tersimpan dengan menggunakan indeks untuk memudahkan pencarian kembali data tersebut. Dan dapat kita mendeklarasikan array itu disebut juga dengan elemen-elemen array, dan letak ukuran masing-masing elemen array tersebut ditunjukkan oleh suatu indeks. Array mempunyai batas atas dan batas bawah, di mana data akan tersimpan di antara kedua batas tersebut. Semua elemen array yang tersimpan mempunyai tipe data yang sama. Dan array itu mempunyai 3 dimensi, yaitu dimensi yang pertama disebut dengan one dimension array atau mewakili bentuk suatu vektor. Yang dimensi kedua bisa juga disebut dengan two dimension array, mewakili bentuk satu matriks. Dan yang ketiga yaitu three dimension array, mewakili bentuk suatu ruang. Nah, dan bisa kita langsung praktikkan ke suatu aplikasi, yaitu ke Notepad++ nya. Di sini saya sudah mengetik tadi codingnya, jadi saya tinggal menjalankannya di browser. Yaitu jika berhasil, maka tampilan dari pendeklarasian array itu akan sukses seperti yang di desktop ini. Jika sudah berhasil seperti ini, maka program yang kita buat itu berhasil. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, itu Muhammad Sayyitinur, tentang function. Baiklah, saya Yusaiti. Saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang function atau fungsi. Oke, langsung saja. Pada pemrograman PHP, function ini kita gunakan untuk mengelompokkan beberapa baris pada program ya. Baris pada program ini kemudian yang bisa kita panggil dari luar fungsi, baik satu kali maupun beberapa kali nantinya. Oke. Saja pada sintak penulisan function atau fungsi biasanya digunakan ialah function, nama fungsi, lalu kemudian argumen, kemudian kode yang akan dieksekusi. Oke, saja. Pada contoh program pertama ini saya membuatnya sini dengan titelnya function, kemudian membuka dengan kalimat PHP, kemudian memasukkan function nama dan memberi variabel nama sebagai argumen.
Kemudian echo, nama saya adalah variabel nama yang akan dieksekusi nantinya. Kemudian buat sebuah variabel nama dan memasukkan sayuti sebagai nama saya sendiri. Kemudian nama membuat sebuah nama itu yang telah kita buat tadi ya pada function tersebut, dan membuat sebuah variabel sebuah nama kembali. Oke, setelah di running akan tampil pada web browser seperti berikut. Nama saya adalah Sayuti. Oke. Nah, keterangan di sini, nama fungsi merupakan nama fungsi yang dapat kita tentukan sendiri. Nama fungsi tidak boleh diawali dengan angka. Semua kode PHP yang dapat Anda eksekusi berada di dalam function atau fungsi diawali dengan tanda kutip 1, dibuka dengan kurung pelawal, dan diakhiri dengan kutip 1 dan ditutup dengan kurung pelawal. Oke, lanjut next. Nah, di sini pada program 2 saya membuat contoh function dengan tag HTML. Kemudian title not return, di sini saya membuatnya dengan function tanpa return dan membukanya dengan kalimat PHP. Kemudian function Lazada, kemudian print www.lazada.com, kemudian BR untuk tag baris baru, jual beli online dengan harga murah. Kemudian memanggil function yang telah kita buat sebelumnya tadi, Lazada, dan menutupnya dengan kalimat PHP. Setelah dijalankan, maka hasil pada web browser ialah ini, www.lazada.com, jual beli online dengan harga murah. Oke. Sini itu saja yang dapat saya sampaikan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rudi Kurniawan. Terima kasih. Baiklah, saya Rudi Kurniawan dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya yang disampaikan oleh Sayuti tentang function, yaitu dimana saya akan membahas tentang inputan dengan default value dan return value. Pembahasan saya yaitu yang pertama, inputan dengan default value. Bila user memberikan nilai parameter, maka secara otomatis fungsi akan memberikan nilai default. Contoh kodenya yaitu saya sediakan di Notepad, function dimana functionnya yaitu print nama, variabel nama sama dengan 0 atau kosong, echo atau cetak variabel nama, print nama Rudi, print nama. Hasilnya pada browser yaitu namaku Rudi. Selanjutnya return value. Return value atau nilai kembali, maksudnya sebuah fungsi akan menghasilkan nilai dan bisa dimasukkan nilainya ke sebuah variabel dan bisa berguna untuk menetapkan sebuah kondisi. Dengan menambahkan sintak return, kita akan menghasilkan fungsi dengan nilai kembali. Contoh codingnya yaitu pada Notepad, fungsinya di sini yaitu perkalian, di mana variabel x, variabel y, variabel total sama dengan variabel x kali variabel y, return variabel total, variabel var1 sama dengan 3, variabel var2 sama dengan 4, variabel nilai return sama dengan perkalian antara variabel var1 dengan variabel 2. Kita cetak echo nilai return adalah variabel nilai return, dan dapat kita lihat pada browser hasilnya yaitu nilai return adalah 12, dimana variabel total tersebut berfungsi mengembalikan variabel total sebagai hasil dari fungsi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.